Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tajwid TV. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita akan mengurai hukum tajwid yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Di video kali ini kita akan membahas surah Al-Zalzalah ayat pertama. Sebelum kita mengurai hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Zalzalah, terlebih dahulu kita akan membaca ayat yang terdapat di dalam surah Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Saya ulang sekali lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sekali lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Perhatikan kosakata idza. Huruf zal, cara pengucapannya adalah dilihat dulu dari sisi makhraj dan sifatnya. Huruf zal memiliki makhraj atau tempat keluarnya huruf. Huruf zal memiliki tempat keluar yang harus diketahui oleh para pembaca Al-Quran. Huruf zal ini keluar dari ujung lidah menempel ke ujung gigi seri atas. Baik teman-teman sekalian, kita coba dengan mensukunkan dulu hurufnya. Az, az, az. Coba ditempelkan, ujung lidahnya dikeluarkan sedikit. Ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Az, az. Az. Jika sudah tepat, maka kita harus juga memperhatikan sifat huruf yang terdapat pada huruf zal. Yang pertama, sebelum kita mengucapkan, kita perhatikan sifatnya. Sifat yang pertama yang dimiliki zal adalah sifat jahar. Sifat jahar adalah ketika diucapkan, maka nafasnya tidak boleh keluar. Contoh, za, zi, zu, az, 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 nafasnya ditahan. Kemudian yang kedua, huruf zal ini memiliki sifat rakhawah. Sifat rakhawah adalah ketika diucapkan, maka suaranya harus mengalir. Contoh, za, zi, zu, az, 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 wa izqa. Tidak boleh dibaca wa izqa. Suaranya harus dialirkan. Az, za, zi, zu, az. Kemudian sifat berikutnya adalah sifat istifal. Istifal adalah sifat yang ketika diucapkan, maka lidahnya tetap pada posisinya terhampar. Tidak boleh naik ke langit-langit. Lidah bagian pangkal. Ya, pangkal lidah sampai dengan tengah lidah, tidak boleh naik ke langit-langit. Yang boleh naik itu adalah pada posisi makhrajnya. Jika makhrajnya di ujung lidah, maka ujung lidahnya harus ditempelkan ke posisinya. Huruf zal memiliki makhraj di ujung lidah menempel ke ujung gigi seri atas. Maka harus ditempelkan. Za, zi, zu, az, az. Kemudian di ayat ini, zalnya harus dibaca panjang, 2 harokat. Kenapa? Karena ada alif, sebelumnya fathah. Para ulama menghukuminya dengan hukum mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Iza, 2 harokat. Huruf berikutnya adalah huruf zai. Huruf zai itu memiliki makhraj juga yang harus diketahui oleh para pembaca Al-Quran. Sama-sama keluar dari ujung.
tapi menempelnya beda. Huruf zai, ujung lidahnya didekatkan ke gigi bawah dan atas. Ujung lidahnya didekatkan, ya, tanpa ditempelkan. Didekatkan saja ke ujung, ke gigi bagian bawah dan atas. Za, zi, zu, az. Az. Za, zi, zu, az. Huruf zai juga memiliki beberapa sifat yang harus diketahui. Yang pertama, sifatnya jahar. Sama-sama memiliki sifat jahar. Tertahannya nafas. Za, zi, zu, az. 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 Nafasnya ditahan, tidak boleh keluar. Kemudian yang kedua, sifatnya rokhawah. Sama-sama memiliki sifat rokhawah. Dialirkan. Az. 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 Za, zi, zu, az. Yang ketiga, memiliki sifat istifal. Sama-sama memiliki sifat istifal. Bedanya apa? Huruf zai itu memiliki sifat sofir. Sedangkan huruf zal tidak memiliki sifat sofir. Apa itu sofir? Sofir adalah apabila diucapkan maka akan keluar suara desis. Ya. Suara desis, bukan nafas ya, tapi desis. Za, zi, zu, az. Az. Az, desis. Idza zulzilatil. Idza zulzilatil. Zul, lam sukun pada fiil bertemu dengan zai harus dibaca jelas. Sebagaimana perkataan Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan wa azhiranna lama fi'lin mutlaqa. Jelaskanlah lam sukun yang terdapat pada fi'il apabila bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali lam dan ra. Maka diperintahkan untuk dijelaskan ya, atau menjelaskan huruf lam sukun secara mutlak. Kemudian huruf berikutnya adalah zulzilatil ard. Hamzah wasal. Hamzah wasal apabila berada di pertengahan atau tengah kata, maka hamzah wasalnya tidak diucapkan. Langsung masuk ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya adalah huruf lam sukun yang terdapat pada lamut ta'rif atau kosakata al, atau biasa kita menyebutnya alif lam. Alif lam apabila bertemu dengan huruf hamzah maka harus dibaca jelas. Harus dibaca jelas. Idza zulzilatil ard. Zulzilatil ard. Zulzilatil ard. Lamnya dibaca jelas. Huruf selanjutnya adalah huruf ra. Huruf ra, sukun sebelumnya fathah dibaca tebal. Karena para ulama menghukuminya dengan hukum tafkhim. Tafkhim. Ra sukun sebelumnya fathah harus dibaca tebal. Ardu. 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 Tidak boleh dibaca ardu. Ya, ra-nya harus ditebalkan. Ardu. Kemudian huruf berikutnya adalah ardu zilza. Zilza. Lam sukun lagi apabila bertemu dengan huruf zai maka harus dibaca jelas. Kemudian perhatikan juga sifatnya tidak boleh lam itu terlalu dialirkan, juga tidak boleh terlalu ditahan. Ya. Pertengahan sifatnya disebut dengan sifat tawassut. Zilza, zilza ditahan sedikit, zilza ditahan sedikit dan dialirkan sedikit. Disebut dengan sifat tawassut. Jadi huruf lam ini memiliki sifat tawassut atau bainiyah. Zilza, zanya dipanjangkan 2 harokat karena ada alif sebelumnya fathah. Laha, hanya juga dipanjangkan 2 harokat. Sama-sama dihukumi mad tabi'i. Baik, sebelum kita tutup atau sebelum kita akhiri, kita terlebih dahulu membaca ayat berikut.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, itulah hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Zalzalah ayat pertama. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.